Halo semuanya, Assalamualaikum. Sekarang kita berada di kawasan Takamatsu, tepatnya itu di Kotohira. Kali ini kita akan mengunjungi tempat bersejarah yang ada di daerah sini. Itu yang memerlukan fisik yang kuat. Karena kalau bagi siapa yang mau ke sini, kita harus pakaian santai karena kita akan melewati itu tangga yang lumayan banyak. Dan buat perjalanan kali ini, ayo kita lanjut ke perjalanan. Dari sini kita akan menuju ke pintu gerbang ya. Dari sini sekitar 5 menitan. Ini adalah daerah tempat-tempat tradisional, tergede warung-warung zaman dahulu. Dan bagi siapa yang kesini, di sini juga banyak juga ada kita jumpai 7-Eleven. Dan sekarang cuaca lumayan bagus. Dan kita akan lanjut buat daerah ke atas. Ohayou gozaimasu. Bukankah ini adalah suatu tempat yang menarik, bisa dikunjungi, yang membutuhkan tenaga ekstra, apalagi mau ke atas ini persediaan air minum itu sangat dibutuhin, dan tenaga anak kecil aja bisa, masa kita yang udah gede kalah. Itu satu destinasi perjalanan romantis bagi pasangan. Sampai ke ujung atas kita bisa berpegangan tangan ya. Tentunya bukan saya, bagi siapa yang perlu pacaran tentunya. Karena saya pergi sendiri ya, tangan siapa mau udah pegang. Nyampe di atas dia sendiri udah bikin video, alhamdulillah. Ini perjalanan yang
lumayan menguras tenaga hari ini, yang membutuhkan tenaga ekstra dan fisik yang kuat tentunya. Yang penting bagi siapa yang di sini itu ya, kalau lagi demam nggak usah kesini kayaknya. Kelihatan gambar di belakang, tempatnya bagus. Assalamualaikum. Di sini adalah tempat peristirahatan bagi yang sanggup, yang nggak sanggup bisa ngelanjutin ke atas. Ini adalah top point perjalanan kita hari ini. Kita udah nyampe di top pointnya. Itu jalan yang kita lewati tadi. Dan di depan ini adalah sebuah tempat tradisinya orang Jepang. Karena orang Jepang itu banyak kita kenal tuh nggak mempunyai agama. Beginilah keadaan orang Jepang saat ini, yang mana semua ini dibilang ini adalah, kalau kita sebut ketera, sebuah tradisi yang sudah turun menurun, yang sudah mendarah daging bagi orang Jepang. Tapi kalau kita melihat ini adalah sebuah tradisi yang mungkin hanya kita jumpai di daerah Jepang. Tapi udah saat sekarang ini orang Jepang di sini udah memiliki agama jauh daripada sebelumnya, yang sama sekali tidak memiliki agama. Dan ini adalah top point yang kita bisa melihat di depan ini adalah kota Kotohira. Kita terlihat dari sebenarnya perjalanan itu udah masih ada ke atas sana, karena kita nggak memerlukan ke atas, dan poin utama di atasnya juga nggak terlalu bagus, view-nya juga nggak bagus. Jadi perjalanannya dan mungkin akan kita sambung di tempat yang lain atau daerah yang lain. Pokoknya selama saya masih di Jepang, saya akan menjelajahi tempat-tempat yang mana sekiranya itu bagus. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video saya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen untuk apa kekurangan yang harus saya perbaiki, apakah dari suara atau dari saya sendiri. Dan semoga masukan dari teman-teman semua bisa menjadi tambahan bagi saya dan inspirasi yang lebih baik buat kedepannya.
Halo semuanya, mungkin video kali ini tidak terlalu panjang dan kita udah bisa melihat sendiri dan kita udah melihat sendiri perjalanan hari ini itu ke Kumpirasang, dimana perjalanan ke atas itu kita sangat memerlukan stamina yang lebih. Dan tempat wisata di sini adalah salah satu tempat wisata yang bilang terfavorit orang Tokyo aja ke sini, apalagi yang lain. Ini kalau dibilang orang Jepang, ini adalah dewa laut, di mana para pelaut di seluruh Jepang akan mendatangi tempat ini satu kali dalam 1 tahun, tepatnya pada tahun baru. Dan pada tahun baru itu ada perayaan, berbagai macam perayaan, dan mungkin ada karnaval lain juga. Dan kita udah melihat gimana Kumpirasang atau Kotohira sendiri di daerah sini, yaitu berbagai macam destinasi, yaitu tempat peribadatan atau tempat ibadahnya orang Jepang, dan museum yang telah kita tengok bermacam, yaitu cara orang mengolah bahan makanan dari zaman dulu. Itu kita udah melihat sendiri gimana majunya orang Jepang dan cara merawat dan cara menjaga lingkungan itu, yaudah kita patuhin jempol. Dan kita dari perjalanan tadi sampai sekarang, kita sepanjang jalan itu tidak menemukan sampah sama sekali. Dan itu salutnya sama orang Jepang. Dan tong sampah pun, buat naruh sampah pun nggak ada. Dan kalau kita makan tuh minuman di atas, ya kita harus, sampahnya itu harus kita tenteng-tenteng sampai ketemu tempat pembuangan sampah terakhir. Ya mau nggak mau juga kita ke atas harus bawa persediaan sendiri. Kalau mau makan juga kita bawa bento sendiri, mau makan yang lain atau bawa bekal yang lain. Yang penting nyampe di atas tuh nggak ada orang jualan gitu. Yang penting persediaan makanan itu cukup lah sampai di atas. Ya perjalanan ke atas itu kira-kira kalau top view-nya itu sekitar 45 menitan. Kalau yang paling ujung itu 1 jaman masih ada. Di atas dari tempat tadi itu ke atasnya masih ada lagi. Tapi dari sana ke atas itu yang kita tengok itu ya hutan dan hutan lagi sampai yang paling ujung. Ya pandangnya kurang bagus lah. Yang penting dari tengokkan juga tadi mana kita sering ngasih makan burung. Dan tadi kebetulan ada orang Jepang ngasih kuaci, dan kita cuma naruh di tangan, burung itu bakalan datang sendiri. Itu bukan burung peliharaan atau apa, itu mungkin itu adalah burung liar yang ada di sekitar hutan yang di dekat-dekat daerah sini, yang kebetulan ya kalau kita kasih makan dia datang sendiri. Sebenarnya sebelum tadi ada juga orang asing juga yang ngasih gitu kan, dan itu pun tadi waktu dikasih itu kita nggak bayar sama sekali. Di sebelah samping burung itu kan saya tengok ada kafe, karena saya udah bawa bekal makanan, jadi saya nggak perlu berhenti di sana. Mungkin video kali ini itu cukup sampai di sini, dan perjalanan kita hari ini di Kumpirasang tidak terlalu panjang, dan videonya mungkin bisa menjadi inspirasi atau gimana melihat keadaan atau wisata di Jepang, menjaga kebersihan, atau bisa menyampai ke pesan yang lainnya. Dan cukup sekian, dan saya ucapkan terima kasih yang udah like, subscribe di video saya. Tetap tungguin video saya selanjutnya di Muhammad Channel, di petualangan berikut. Dan selanjutnya, selama saya masih di Jepang, saya akan berkeliling selagi sebatas kemampuan saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.